Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Al-ayah. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur atas kudroh dan iroda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bersilatul ilmi dalam majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini menjadi salah satu penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak yang saya hormati, kalau kita petakan ciri-ciri tanda-tanda kiamat berdasarkan keterangan para ulama, termasuk apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Wabil dalam kitab Asyratus Sa'ah, itu secara umum ada dua. Ada asyratu sa'ah sugro dan asyratu sa'ah kubro. Ada ciri-ciri tanda-tanda kiamat kecil dan ada ciri-ciri tanda-tanda kiamat besar. Keduanya banyak di antara ciri-cirinya, apalagi kiamat kubro amat sangat banyak ciri-cirinya. Pada kesempatan ini hanya beberapa poin saja yang dianggap penting, tapi pada hakikatnya sangat banyak. Apa yang membedakan tanda-tanda ciri-ciri kiamat sugro, kiamat kecil, dan kiamat kubro, kiamat besar? Sederhananya para ulama memberikan keterangan lebih kurang seperti ini. Kiamat sugro adalah peristiwa fenomena alam, kehancuran-kehancuran, gejala-gejala sosial yang bisa diterima oleh akal. Sekali lagi, tanda-tanda kiamat sugro yaitu peristiwa, fenomena, gejala-gejala yang Nabi sampaikan dan itu bisa diterima oleh akal sehat, oleh akal pikiran, oleh rasional. Itu yang kita sebut dengan ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat sugro. Makanya nanti di antara ciri tanda kiamat sugro itu kan kematian. Kematian itu di antara ciri kiamat sugro. Adakah orang yang menolak tentang kematian? Tidak ada. Kenapa? Karena sesuatu yang nampak, sesuatu yang betul-betul terjadi. Bahkan orang kafir pun mempercayai itu semua. Dari sejak zaman Fir'aun perjaka hingga zaman sekarang Pak Jokowi, semuanya percaya akan adanya kematian. Nah itu maka masuk ke dalam kategori tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro. Beda halnya dengan tanda-tanda kiamat kubro, asyratus sa'atil kubro. Tanda-tanda kiamat kubro, kiamat besar, fenomena alam, gejala-gejala, peristiwa-peristiwa yang tidak bisa atau sulit dilihat dalam kacamata akal. Tidak bisa sesuai dengan, kalau disebut hukum alam orang-orang barat, tidak sesuai itu. Makanya kalau kiamat kubro itu dia tidak boleh landasannya landasan akal.
Walaupun keduanya pun tidak boleh ya. Cuman untuk kiamat kubro, fenomena-fenomenanya itu tidak sesuai dengan peristiwa-peristiwa sebagaimana yang kita alami. Di antaranya misalnya masuk dalam kiamat kubro itu yaitu ketika matahari terbit dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Sekarang Bapak, matahari terbit dari arah mana? Timur, tenggelam barat. Makanya lihat atau sering-sering kita cek matahari, khawatir terbit dari arah barat, terbenam dari arah timur, karena itu akan masuk kepada fenomena kiamat kubro. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ketika matahari terbit dari arah barat dan terbenam dari arah timur, maka pintu tobat tertutup. Jadi semuanya akan tertutup. Kenapa tertutup? Karena semua akan sadar, akan paham tentang satu peristiwa itu, bahwa tanda kiamat besar sudah dekat. Atau misalnya turunnya Nabi Isa ya dari langit ke bumi, itu kan diantara ciri tanda kiamat kubro. Dan akal tidak boleh bertanya, Nabi Isa turun dari langit ke bumi pakai pesawat apa? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu tidak mungkin bisa terjawab oleh akal pikiran kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba beberapa poin saja karena sangat banyak terkait dengan kapan ya awal mula ciri-ciri tanda-tanda kiamat itu berlangsung. Itu kan kadang kalau kita lihat judul-judul atau barangkali kitab-kitab flyer-flyer yang membahas tentang kiamat sudah dekat itu, di antara judulnya itu yaitu tentang tanda-tanda akhir zaman. Langsung akhir zaman. Pertanyaannya, kapan awal dari akhir zaman, tengah dari akhir zaman, hingga sampai akhir zaman? Maka harus ada awal dari akhir zaman. Ternyata sebagaimana yang saya cantumkan dalam makalah, boleh dilihat, awal dari akhir zaman itu bermula ketika diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata ibu bapak, Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini, itu adalah awal mula prosesnya, starting pointnya, titik awalnya menjelangnya pada akhir zaman, pada kiamat kubro. Dan ini sudah 14 abad. Dan ciri-ciri itu, terutama yang kecil-kecil, ciri-ciri kiamat sugro ini sudah berlangsung hingga sampai mencapai mendekati kiamat kubro. Kita lihat hadisnya. Ini hadis yang pertama, hadis Bukhari Sahih, disampaikan oleh Anas bin Malik, salah satu sahabat junior yang 10 tahun membersamai Nabi. Saat beliau usia 10 tahun dan 10 tahun juga beliau lama membersamai Nabi, itu ada kenangan manis yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Karena ibu bapak Anas bin Malik ini usia 10 tahun itu diantarkan oleh ibunya untuk mengabdikan diri kepada Nabi. Bahasa Arabnya disebut khodim. Khodim itu pelayan Nabi. Dan ini jadi catatan bahwa Nabi itu tidak pernah melakukan open recruitment untuk menerima pelayan, gak ada. Jadi Nabi gak pernah buka lowongan kerja untuk menjadi pelayan Nabi, enggak. Kalau kita lihat banyak pelayan Nabi seperti misalnya Robi'ah, termasuk Anas bin Malik, dan nanti banyak sekali yang menjadi khodim pelayan Nabi itu atas dasar inisiatif mereka. Mereka menginginkan
kebersamaannya dekat bersama Nabi karena yakin dekatnya dengan Nabi itu akan menghasilkan keberkahan. Makanya Anas bin Malik ini usianya panjang, ya, sampai kemudian sahabat-sahabat senior wafat, beliau masih hidup, dan beliau itu salah satu sahabat yang nanti banyak meriwayatkan hadis, termasuk hadis-hadis yang berkaitan tentang kiamat. Hebat, ya. Nah, ini menjadi dalil bahwa setingkat Nabi saja, Nabi tidak ingin diperlakukan spesial. Beliau sebagai manusia biasa ya ingin diperlakukan sebagai manusia biasa, walaupun harus ada adab-adabnya, itu tentu diajarkan. Tapi Nabi tidak ingin diperlakukan pada batas-batas di luar kemanusiaan, tidak begitu. Jadi setingkat Nabi saja seperti itu, apalagi kita manusia biasa. Harus jangan memiliki perasaan ingin diistimewakan lebih daripada batas normalnya. Nah, Anas ini menyampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bu'istu ana wasa'atakaha ataini." Aku diutus bersamaan dengan menjelangnya kiamat. Kaha ataini, Nabi mengisyaratkan dengan dua jarinya. Apa dua jari itu? Ini dijelaskan oleh hadis berikutnya. An Sahl bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu ana wasa'ataka hadhihi min hadhihi au kahataini. Aku diutus bersamaan menjelangnya kiamat, seperti ini dari ini atau seperti dua ini. Wa qarona baina sababah, Nabi menempelkan antara jari telunjuk wal wusto dan jari tengah. Begini. Jadi antara Nabi diutus dan menjelangnya kiamat kubro, kiamat besar, Nabi dan kiamat itu bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Perbedaannya gimana, Bu? Pak? Dekat atau jauh? Ustaz Abimah cenah jari tengahna rada jangkung, jari telunjukna pendek. Enggak ya, rata-rata kan sama, menunjukkan dekat segini, Bu, Pak. Itu disampaikan ketika Nabi diutus, berarti 14 abad yang lalu Nabi menyampaikan ini, dan sudah lama. Bahkan ketika Nabi diutus ini segini. Ini menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Nah, cuman nanti indikasi dekatnya akan disampaikan melalui proses-proses Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ciri-ciri yang mendetil. Tapi ciri pertama prosesi kiamat terjadi ketika Nabi diutus. Kemudian yang kedua, proses selanjutnya menjelang kiamat besar, kiamat kubro, yaitu ditandai dengan wafatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan semakin dekatnya lagi kiamat kubro. Ini disampaikan dari Auf bin Malik, an Auf bin Malikin, dari Auf bin Malik qala, ia mengatakan, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, di peperangan Tabuk. Ya, ini terjemahnya belum ketulis yang penggalan ininya. Wa huwa fi kubati min Adam, dan dia berada di kubah Adam, ya, dari Adam, dari berwarna merah. Faqala, dan Nabi bersabda, udud sitan baina yaday sa'ah,
hitunglah oleh kalian 6 hal, di mana 6 hal itu merupakan prosesi terjadinya kiamat. Pertama, mauti, kematian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengindikasikan kiamat menjadi semakin dekat. Bagaimana para sahabat begitu sedihnya, sampai kemudian Umar bin Khattab itu tidak percaya bahwa Nabi itu wafat. Sampai marah Umar bin Khattab, siapa yang mengatakan Nabi wafat akan aku penggal kepalanya. Ya, dalam kondisi emosional, maka Abu Bakar menenangkan, menyampaikan salah satu ayat yang menyatakan bahwasanya Allah itu kekal dan Nabi itu pasti wafat. Dari sana kemudian Umar bin Khattab menangis dan menyadari bahwa betul Nabi Muhammad SAW itu telah wafat, dan ini telah terjadi. 6 langkah, 6 hal menjadi ciri kiamat semakin dekat, ditandai dengan wafatnya Nabi. Kemudian yang kedua, Fathu Baitul Maqdis, ditaklukannya Baitul Maqdis. Sudah terjadi, Pak? Sudah, walaupun sekarang dijajah lagi. Ya. Nah, nanti berarti kalau misalnya Baitul Maqdis ditaklukkan lagi, nah itu sebagai ciri kiamat sudah dekat. Makanya Pak, Baitul Maqdis mau cepat-cepat ditaklukkan atau nanti aja? Kalau lihat ciri ini mah ya nanti aja lah, biar Palestina dengan Israel, Yahudi konflik aja dulu agak lamaan. Kalau lihat ciri seperti ini. Tapi sebenarnya sudah, terutama pada zaman Imam Al-Ghazali, ya. Imam Al-Ghazali pada saat itu pernah kalah oleh tentara salib pada perang salib pertama, sehingga kekalahan itu menjadi pukulan berat bagi umat muslim, yang saat itu umat muslim itu sangat banyak. Jadi Pak, umat muslim banyak, persenjataan lengkap, tapi kalah perang. Coba bayangkan, kalau kita lihat merujuk kepada sejarah, kapan Nabi kalah perang? Padahal secara kuantitas, secara jumlah, itu Nabi dengan pasukannya tidak lebih banyak daripada orang kafir. Kita ambil contoh misalnya Perang Badar. Perang Badar itu musuh jumlahnya 1000 pasukan beserta perlengkapan militer yang lengkap melawan pasukan umat Islam, pasukan Nabi Muhammad yang jumlahnya 300. Dan itu nominalnya sedikit dengan peralatan perlengkapan militer tidak lengkap. Tapi sejarah berkata siapa yang menang, Pak? Bu? Nabi. Sedangkan ini abad kelima mereka kalah, padahal jumlahnya sangat banyak. Nah, di sana kata Imam Al-Ghazali, banyak penyakit yang menjangkit masyarakat umat Islam. Bahkan bukan hanya umat-umatnya, tapi juga para ulamanya. Kata Imam Al-Ghazali, ada ulama ada ulama al-akhir. Jadi nggak setiap ulama, nggak setiap ustadz itu kata Imam Al-Ghazali baik. Tapi ada 2 kategori, ada ulama ul-akhirah. Ini ulama yang baik mah, ulama yang orientasinya akhirat. Sedangkan yang kedua ada ulama ulama jelek. Apa ulama jelek itu? Cirinya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, cirinya adalah hubbud dunya, suka terhadap kehidupan dunia. Makanya ulama ya atau ustadz cirinya itu hubbud dunia. Dia akan pilih-pilih masjid. Karena dalam perspektif ustadz yang cinta dunia, masjid itu ada 2 macam. Ada masjid mata air dan ada masjid
air mata. Kalau masjid mata air ya siap ya. Tapi kalau masjid air mata, pikir-pikir dulu, atau mungkin dibadalkan ya. Nah, ini adalah ulama su yang dulu itu ditandai. Ulama su ini selalu mendekati kekuasaan. Apa kata pemerintah dia ikuti. Kenapa? Untuk meraih jabatan. Karena sejak tradisi dulu, bahkan di Arab Saudi sekarang pun sama, di Timur Tengah, yang namanya ulama itu dijaminnya itu oleh negara. Gitu. Maka mereka itu mendekati penguasa. Jadi ketika penguasa melakukan pesanan A, mereka akan memfatwakannya. Jadi ulama butuh kepada penguasa, dan penguasa pun saat itu butuh kepada ulama. Karena masa ulama itu sangat banyak. Sampai seperti itunya. Makanya ada seorang ulama su diundang ke istana untuk menerangkan tentang hukum Islam. Maka ulama itu menyampaikan kepada para mustami yang ada di istana itu tentang hukum halal dan haram. Ulama itu mengatakan bahwa haram memelihara anjing dalam rumah. Ya, tidak lama di istana itu lewat anjing berwarna hitam. Sedangkan dia mengatakan haram memelihara anjing. Tiba-tiba lewat di istana anjing berwarna hitam. Dia langsung berkata, illa hada, kecuali anjing ini. Al-Quds bisa direbut kembali. Uniknya dalam kitab dan buku itu diceritakan bukan Salahuddinnya. Kan biasanya kalau kita membaca buku-buku tentang heroik, tentang tokoh-tokoh, langsung kan bab pertama itu kelahirannya di mana, begitu. Lalu kemudian bagaimana pendidikannya, begitu rata-rata. Cerita tentang Muhammad Al-Fatih langsung itu dibahas di bab pertama. Kelahirannya di mana, masa kecilnya apa, dan sebagainya. Tapi uniknya kitab ini tidak membahas itu, tapi membahas peran-peran para ulama. Kenapa Salahuddin itu bisa muncul, itu diterangkan. Makanya buku ini menjadi rekomendasi kalau kita ingin tahu sebab-sebab lahirnya generasi Salahuddin. Karya Dr. Majid Al-Kailani. Sudah terjadi, Baitul Maqdis, Al-Quds ditaklukkan. Tinggal barangkali sekarang menunggu lagi kapan ditaklukkan Baitul Maqdis atau Al-Quds. Ciri yang ketiga, summa mutanun ya'khudhu fikum. Kalau saya halaman 2, kalau di sana di belakangnya, kakum asil gonami. Kemudian akan ada penyakit mematikan yang akan merenggut nyawa kalian seperti penyakit yang menimpa seekor domba. Jadi kata Nabi memprediksi nanti akan ada penyakit di mana penyakit ini tersebar luas dan proses kematiannya sangat cepat. Seperti wabah yang menimpa kambing. Ya, dulu konteksnya kambing. Kalau mungkin di kita itu ada penyakit yang menimpa kepada ayam ya. Itu bahasa orang Sunda mah cekak cenah. Jadi luka kunaon tah ayam ujug-ujug cekak. Nah, itu menimpa ayam kalau dalam konteks hari ini. Nah, akan seperti itu dan itu akan menjadi menular. Sudah terjadi, Bu, Pak? Sudah ya. Dalam konteks dulu itu taun amwas yang banyak mewafatkan ribuan bahkan ratusan ribu para sahabat. Itu banyak yang meninggal dunia karena penyakit itu. Dan kemarin 2 tahun ke belakang kita pun ternyata merasakan penyakit itu ya, yang kita sebut dengan COVID, Corona. Sedang genting-gentingnya kan luar biasa. Ditambah ditakut-takuti luar biasa ya, melalui media sosial ya tambah ngedon. Kemudian
ambulan tiap detik, bahkan tiap menit ya, lewat lalu lalang begitu. Sekarang alhamdulillah ya tidak terlalu genting, walaupun sekarang muncul lagi ya berbagai virus. Sebelumnya ada virus Hendra. Mohon maaf kepada Bapak Hendra, salahkan para dokter, para medis yang menamai virus itu dengan virus Hendra. Akhirnya ya yang namanya Hendra daerah saya dijauhi gara-gara tadi namanya nama Hendra. Sekarang ada lagi virus B4 dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab ya. Yang jelas kita tetap bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jangan terlalu berlebihan. Islam sudah menuntun kepada kita jangan terlalu berlebihan. Berlebihan dalam hal apa? Dalam dua aspek. Terlalu takut jangan. Karena terlalu takut akan membahayakan kita. Ya, sedikit-sedikit takut. Ada yang bersin, mundur langsung. Lalu kemudian imam Allahu Akbar, makmum batuk. Padahal bukan batuk apa, mungkin karena imamnya terlalu lama. Langsung merinding imam teh. Lama apa? Cepat-cepat ruku, cepat-cepat selesai. Jangan terlalu takut. Karena terlalu takut, terlalu parno akan membahayakan kepada psikis kita. Nabi kan mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah dalam diri kita ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadul kullu. Seandainya segumpal daging yang ada dalam tubuh kita sehat, maka fisik kita akan sehat. Jika segumpal daging yang ada dalam tubuh kita sakit, maka seluruh fisik kita pun akan sakit. Apa segumpal daging yang ada dalam tubuh kita? Kata Nabi, ala wahyal qalbu, hati. Ya, makanya awas, hati ini kalau terlalu takut bahaya. Coba dokter ya, kalau ada orang yang tipes atau mah, itu selain dikasih obat selalu dikasih nasihat. Pak, Bu, jangan banyak pikiran ya. Begitu. Karena dari pikiran yang terlalu stres berpengaruh kepada hati, berpengaruh kepada kesehatan. Makanya ibu bapak harus banyak healing. Kalau misalnya terlalu takut, biasa saja. Juga jangan terlalu menganggap enteng. Ya, jangan terlalu menganggap enteng. Naon cenah virus aya. Padahal ada virus itu. Cuman masalah bahaya dan tidaknya, seberapa besar bahaya dan tidaknya itu mah bukan wilayah kita. Serahkan kepada ahlinya. Tapi yang namanya virus mah sudah ada sejak dulu pun. Bahkan Ibnu Sina dalam kitab At-Tibbah, saya baca ya selintas karena pusing bagi saya baca kitab itu karena bukan jurusan kedokteran, jadi kurang mengerti. Itu ada bahasan tentang virus, ada ternyata. Jadi yang namanya virus itu ada, bahkan akrab dengan kehidupan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ternyata virus itu oleh Allah ciptakan untuk kekebalan tubuh kita. Mata punten ibu bapak murangkali sata acan usia 5 tahun maka kadang ririwit hareengnya. Panas itu atau demam itu sekali lagi bukan penyakit, apalagi hareeng. You know hareeng? Nah, itu bahasa Jerman. Ya, muriang. Itu bukan penyakit tapi proses pertarungan virus yang masuk ke tubuh anak kita, dan itu didiamkan dulu. Jangan langsung pakai Panadol, Parame, nya overdosis, hayo di lepan obat. Jangan, itu ada proses dulu. Ketika anak mampu melawan virus itu, maka nanti virus itu akan menjadi antibodi. Ketika datang lagi si virus A, sudah kebal. Ya. Jadi jangan dulu dikasih obat ini, kasih dokter. Ya, tunggulah sehari 2 hari. Kalau saya itu biasanya melakukan seperti orang tua dulu. Ya, dibalur ya Bu, pakai apa? Minyak telon, pakai non itu Pak. Bawangnya bawang disiksikan terus ngangge minyak telon balur ke gitu.
kantun goreng we nya tekan namanya digoreng balutkeun sambil berdoa Bu, Allahumma robbanas mudhibal bas isfianta syafi. Itu biasanya sehari 2 hari alhamdulillah mendingan. Nah kalau sehari 2 hari 3 hari tidak mendingan, baru bawa ke dokter konsultasi, karena ini anak tidak mampu untuk melawan virus itu. Makanya kalau dipikir-pikir murang kali aya nu hareeng tapi lu lompatan keneh terjadi. Nah, jangan dipilih yang kayak gitu ya, itu mencelakakan kita. Kemudian yang terakhir, summa fi'atun layab qabaitun minal arab illa dakhalathu summa hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar fayaqdiruna fayatuna tahta thamanina goyatan tahta kulli goyatin isna asyaru alfan. Yang terakhir, perdamaian yang terjadi antara kalian dan Bani Asfar. Bani Asfar itu masyarakat berkulit putih ke kuning-kuningan. Lalu mereka berkhianat, kemudian mereka mendatangi kalian dengan jumlah 80 panji, dan setiap panjinya terdapat 12.000 pasukan. Jadi nanti akan ada fase semuanya tenang, sebelum nanti ada perang besar-besaran yang akan dipimpin oleh Dajjal. Itu. Nah, jadi nanti akan ada situasi itu, kondisinya itu tenang dulu. Ya, jadi nggak ada security, nggak perlu yang namanya Kapolri, ya, nggak perlu yang namanya TNI. Sampai ada orang yang jalan perempuan jam 12 malam pun dia dalam keadaan tenang. Begitu. Ini akan ada fase seperti itu. Nah, ini kan poinnya, cirinya wafatnya Nabi. Tapi itu satu di antara rangkaian yang lain. Ternyata Nabi menginformasikan ada 6. Begitu. Dan kewafatan Nabi ini ya salah satu sebagai titik awal kehancuran-kehancuran huru-hara itu bermunculan. Makanya ada perkataan dari Anas bin Malik, ya, beliau mengatakan, lama kanal yaumul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, ado amin hakulla syai'in, maka sekeliling kota Madinah menjadi bercahaya, menjadi bersinar, menjadi beradab, menjadi islami, orang menjadi baik, orang menjadi tenang, tentram. Tapi falama kanal yaumul ladzi mata fi adlama minha kullasyai'in, ketika hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka saat itu huru-hara, kegelapan, kejahiliahan muncul sedikit demi sedikit. Baru saja Nabi wafat, ada sekelompok yang disebut dengan kaum riddah, kaum yang menolak tentang zakat. Ada, ya, mereka mengatakan tidak wajib zakat, itu wajib sejak ada Nabi. Setelah Nabi wafat, mereka tidak mau zakat, menganggap zakat itu tidak wajib. Inilah, ya, huru-hara terus berdatangan hingga sampai sekarang. Yang terakhir, ya, dari pembahasan ini, ciri terakhir itu adalah tersebarnya kebodohan, kejahatan, serta waktu terasa dekat. Ini disampaikan dalam riwayat Al-Bukhari juga, hadisnya sahih. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,